Upi sendiri sebentar. Betul. Kita sama YouTube kenalan mana sama anak kita? Ternyata kenalan YouTube. Nah, Serem kan, Sat? YouTube lebih bisa- kenal Ih. anak kita. Ini perlu banget, wajib ya buat orang tua untuk tahu dunia anak ya. Iya. Itu. Jadi bukan maksa anak untuk paham dunia orang tua. Nah, itu. Karena kita mau masuk ke mereka. Heeh. Makanya kan kata Nabi, bicara sesuai dengan bahasa kaumnya. Nah, astagfirullahaladzim, Itu. masalahnya kita ini ya orang tua, kita ini maksain anak-anak untuk masuk ke dunia kita. Kalau seorang bunda-bunda udah langsung ngomong gini, main game mulu, mau jadi apa nanti? Dalam hati dia, Oh. apa yang saya mainin nggak seberapa, tapi dia nggak suka gitu. Hmm. Baru aku main 5 menit, ibu udah ngomel. Itu Terang Kids kan ya. Nah, gimana Terang Kids kemudian bisa ngelonin anak-anak ini, melukin mereka dengan konsep online kayak gitu? Ya, tuh. Mi, di masyarakat urban sekarang ini ada banyak fenomena-fenomena pengasuhan anak yang mengerikan. Betul. Bapaknya hilang fungsi. Mm-mm. Bukan nggak ada, bapaknya ada, tapi nggak ada. Bukan bapaknya nggak bersama, tapi bapaknya nggak sejiwa. Ibunya juga sudah pergi, ninggalin anak, karena komunikasi nggak nyambung. Betul. Anaknya sangat-sangat canggih teknologi, multimedia, ibunya ngomong kemana, nggak nyambung. Akhirnya anak sama ibu nggak betah. Akhirnya anak lari kemana. Iya, abang juga kan cerita ya, Bi. Nah. Tadi ya, di mobil ya kita cerita ya. Ini kita cerita Abang dulu. juga cerita gimana teman-temannya di sekolah, kan gimana teman-temannya di pesantren. luar sekolah, kan. Mereka udah ngerasa nggak punya lagi Nggak yang punya namanya bapak harapan. ibu. Akhirnya larinya kemana? Gadget. Iya. Apalagi nanti ada AI. Iya, Ya kan? Jadilah mereka teman lebih dekat daripada orang tuanya. Hancur. ngeri itu, Bi. Hancur. Jadi ini penghancuran generasi untuk masa depan. Mm-mm. Makanya Abi pingin banget kita itu ngobrol hari ini Mm-mm. itu sama sosok Mm-mm. yang dia bisa mendekatkan anak-anak muda, Mm-mm. anak-anak juga Mm-mm. sama Islam, Mm-mm. tapi caranya keren banget. Mm-mm. Nggak ngerasa diguruin, nggak ngerasa dinasehatin, Masya Allah. nah, dan Coba. nggak ngerasa sok paling tahu. Nah, itu dia. Nah, mudah-mudahan ibu, ayah yang nonton hari ini itu akhirnya jadi, oh ini ada solusi nih, ada kabar gembira nih, ada inspirasi nih. Nah, kita ngobrol sama Kak Dimas hari ini. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Kak Dimas. Aduh, alhamdulillah. Panggilannya Kak Dimas. Kak Dimas. Abi, Karena karena sama-sama orang Sunda, Abi manggilnya Sama. Kang. Kang Dimas. Dimas Adista. tetap muda. Jadi Masya Allah. makanya nanti Kak Ustadz Oh, ditambahin. kalau itu. Beliau must stay relevan nih. Jadi tetap relevan di usianya pun tetap relevan. Masya Allah. Kang, nih keren banget. Kita kalau di kata UFK udah pernah ngobrol dan itu Masya Allah yang nonton, wow gitu ya. Itu lebih banyak ke kisah inspirasi hidup. Betul. Wah, merinding nggak Bimi? Perjalanan hidupnya luar Masya biasa. Allah. Rambutnya dari mulai gaya hidupnya sekarang berubah total. Masya Nah Allah. itu teman-teman bisa nonton di kata UFK di di YouTube YouTube-nya. Cinta Quran TV. Betul. Nah sekarang beda. Beliau ini udah next level. Masya Allah. Sekarang bukan hanya merubah dirinya, tapi ngerubah banyak anak-anak, mau anak remaja, anak-anak ya apa ya bisa dibilang anak-anak kecil, ya anak kecil-kecil mulai dari yang gitu ya. sampai Oh, ABG. orang sajad aja pernah ikut kelasnya Iya, gitu ya. betul. Sampai Masya kita Allah. ikut kelasnya. Gimana nggak coba? Dia bisa, teman-teman semuanya, itu ngemas dengan bahasa yang sangat sederhana. Nah, Kang, Kumaha. itu gimana bisa begitu? Kok bisa antum? Ye, adik-adik. Kalau saya nggak kan asal nggak lucu ya. Abi memang pantas. Abi pantasnya udah jadi kakek. Itu bisaan. Kenapa Kak kok anak-anak Gimana ya? ya? Karena anak-anak ini kan, saya ngerasain jadi anak juga, Ustadz. Saya ngerasain jadi anak waktu itu, anak-anak ini tuh bener-bener cuma nyari sesuatu yang keren untuk ditiru gitu. Maksudnya kita dulu sama Iya, kan waktu itu, iya, ya, betul. mungkin pas antum Iya, itu sama. juga mencari. Pengen Superman, pengen jadi Udaman itu megaloman. Tua Tua banget. Nah, waktu itu saya merasakan dari perjalanan hidup saya yang hilang itu, saya tuh mikir sebentar. Mungkin kenapa dulu ayah sama ibu saya tuh sibuk, waktu itu sibuk-sibuk kerja. Ibu sama bapak sibuk kerja. Terus waktu itu saya, alhamdulillahnya dikasih Allah tuh kakak, saudara, rame-rame di rumah rame. Pas saya pikir-pikir lagi, ketemu anak-anak zaman sekarang, kok mereka kayaknya kurang ya, kayak satu kurang main. Terus udah gitu,
kurang meluaskan zona nyamannya. Jadi contohnya makan pedas dikit, nggak mau. Oh iya, iya. Ya kan, Sat? Betul. Terus udah gitu nonton sesuatu yang dia nggak suka, dia bisa tantrum. Padahal nonton YouTube gitu ya, tapi sesuatu yang dia nggak biasa tonton, itu bisa sampai dilempar gitu. Iya, betul. Kok anak-anak begini ya, gitu. Kok anak-anak, pas saya lihat dulu zaman dulu, saya cuma ada TVRI. Iya. TPI. Itu jam 9 tuh sudah dunia dalam berita kan. Betul. Nggak ada pilihan, terus kita punya role model ya saudara, teman. Anak sekarang apa dong? Yang mengebuat saya mau men-challenge diri saya untuk kayak, halo, itu kan atuh Ustaz. Pertama kalinya teh, thanksin atau abis itu diliatin orang-orang, terus gini, ih si Dimas kenapa? Kesurupan di mana? Kesurupan di mana? Udah mah harus senyum terus. Gain ngomong harus tinggi. Udah gitu harus segala rupa. Betul. Kadang baju, tampilan, semuanya. Ini Ustadz sampai saya kan pakai software gitu ya. Muka saya tuh kebalik pokoknya. Baru intro udah kebalik, gitu mulai dulu. Kebalik aja di layar mereka. Biar ketawa-ketawa dulu. Jadi kayak, sampai teman saya dulu jadi operator kan. Terus dia bilang gini, nggak kuat Kang, nggak kuat. Kenapa gitu? Nggak tahu, lihat lu begini, gua nggak kuat. Tapi ternyata kenapa saya harus menembus begitu tuh, saya tuh mikir gini, kita sebagai orang tua lawannya engineer di belakang software-software canggih. Sosmed itu kan banyak ya ya Ustadz ya, software itu banyak ada, maksudnya apps tuh banyak, sosial media tuh banyak, ada ini. Nah, semua ini kan punya engineer, punya orang-orang yang setiap hari mikirin, ini anak-anak tombol like-nya di sebelah kiri suka nggak ya? Kalau tombol like, sedetail itu ya. Bener. Kalau tombol like-nya dibuat ke kanan, kita coba yuk sebulan yuk. Ngaruh nggak? Sampai si anak itu tidak pernah bosan menonton sebuah platform yang namanya YouTube. Nggak pernah bosan. Karena dilihat kan, oh dia suka thumbnail yang warna pink gitu. Ya udah yang warna pink keluarin. Dia suka judul keluarin. Dia suka nonton mukbang yang makan-makan teh. Spesifik lagi nanti datanya. Dia suka mukbang yang agak pedas. Keluarlah yang agak pedas. Mereka serius. Sehingga saya berpikiran, kami nih di Terang Kids itu berpikiran bahwa berarti lawan kita adalah engineer canggih dan AI canggih yang bisa kenal anak kita lebih jauh. Pas kami tanya sama diri sendiri, sebentar, kita sama YouTube kenalan mana sama anak kita? Ternyata kenalan YouTube. Serem kan, Sat? YouTube lebih kenal anak kita. Itu gimana tuh? Bukan hanya YouTube ketika dia main yang lain. Dan benar. Kita lihat tayangannya Sajat, itu ketika lihat video-video anak-anak, itu yang nonton 200 juta. Iya, nggak nanggung-nanggung. Baby Shark itu kan Masya Allah cuma gitu doang. Ratusan juta. Ada yang sampai, ya Allah, saya bilang, ini nonton gini doang. Anak-anak lebih kenal YouTube dengan lebih kenal YouTube. Jadi kalau ditanya nih misalnya gitu, ya kan sekarang ada fenomena kadang mbaknya lebih tahu cita-cita anaknya daripada orang tuanya gitu. Nah, itu yang tadi kita misalnya, lah sekarang ada yang ngalahin mbak, YouTube. Dia memberikan suggest konten kepada anak-anak kita yang memang anak-anak kita tuh sukanya banget. Makanya dia nggak pernah bosan. Tanya deh sama anak-anak, scrolling berjam-jam nggak pernah bosan. Terus kita mikir, berarti caranya gimana dong? Akhirnya nggak ada cara lain. Gimana kita bisa ngalahin itu platform biar bisa pegang tangan mereka, biar bisa peluk mereka gitu, biar bisa ngasih sesuatu excitement yang tidak bisa dilakukan oleh si platform tersebut. Nah, tadi Kak Dimas bilang kan, supaya bisa meluk mereka, supaya bisa ngelonin mereka gitu ya. Tapi Terang Kids ini kan konsepnya lebih banyak online ya, Kak Dimas ya, di awal ya. Karena kalau nggak salah ini lahir di masa pandemi. Iya, betul. Bener ya? Betul. Lahirnya waktu pandemi. Berkah pandemi. Akhirnya ketemu Terang Kids kan ya. Nah, gimana Terang Kids kemudian bisa ngelonin anak-anak ini, melukin mereka dengan konsep online kayak gitu? Ya, tuh. Hatinya dulu kita peluk. Gimana tuh? Kita menjadi sesuatu yang punya empati terhadap apa yang mereka suka. Ya gampangnya saya pernah nanya gitu, misalnya saya pernah nanya ke seorang ibu gitu, bunda gitu, gimana kalau suami bunda bilangnya begini nih, ngomong begini, ngapain sih beli lipstik mulu, orang warnanya sama juga, satu. Terus udah gitu, itu apaan skincare masih ada, beli lagi. Seakan-akan berarti si suami tidak menyukai apa yang istri sukai. Itu istri aja udah kesel kan, Umi. Maksudnya si istri saya kan nggak pernah nanya gitu. Nggak pernah ya? Nggak pernah beli lipstick atau skincare. Kali ini mah beda, jangan yang beda. Jangan
Aduh, jangan yang Yang ideal di sono. begini, yang di sono, kan, bener kan? Lakinya pulang gitu, sudah gitu, beli lipstik mulu, beli lipstik. Terus istrinya juga sama. Suaminya baru beli alat sepeda gitu. Emang mahal sih gitu. Tapi istrinya udah ngomel duluan. Berarti kan yang disukai suami tidak disukai istri, yang disukai istri tidak disukai suami. Itu kan bikin renggang. Kesel, iya. Apalagi anak. Bayangin nggak kalau seorang bunda-bunda udah langsung ngomong gini, main game mulu, mau jadi apa nanti? Dalam hati dia, apa yang saya mainin nggak seberapa, tapi dia nggak suka gitu. Baru aku main 5 menit, ibu udah ngomel. Jadi bener-bener antara orang tua sama anak tuh kayak komunikasinya keputus, terus anak tuh orang tua tidak mengerti anak tuh lagi suka apa. Karena anak kan simpel ya, suka main. Anak cowok suka main, anak cewek suka cerita gitu. Rata-rata bapak-bapak duduk ngadepin anak ceweknya baru cerita udah dicariin solusi, kan kesel anak ceweknya. Padahal pengen denger aja. Padahal udah apa terus? Oh gitu, si itu, yang pakai tasnya itu, dia langsung mikir, oh kok bapakku tahu tas temanku ya gitu. Iya kan yang waktu itu gitu. Dia kan ganti sepatu kan kemarin gitu. Kenapa emang? Iya dia bilang gambarku jelek gitu. Oh gitu terus aja. Kasih es krim. Maksudnya ya akhirnya kita berusaha memeluk mereka tuh dengan relate dulu sama dunia mereka. Terus sepertinya tuh kita kita cinta sama yang mereka cintai tapi dengan konteks, bukan cinta sama kontennya tapi aku juga suka lo nonton. Kamu suka nonton ya? Sama, aku juga suka nonton. Jadi perlu banget, wajib ya buat orang tua untuk tahu dunia anak ya. Gitu. Jadi bukan maksa anak untuk paham dunia orang tua. Nah, itu. Karena kita mau masuk ke mereka. Makanya kan kata Nabi, bicara sesuai dengan bahasa kaumnya. Nah, astagfirullahaladzim. Masalahnya kita ini ya orang tua, kita ini maksain anak-anak untuk masuk ke dunia kita. Pahami gitu. aku. Pahami aku. Padahal mereka belum pernah jadi orang tua, sementara kita udah pernah jadi anak. Jangan gitu kan. Iya. Jangan. Jadi memang ya kita online, tapi kita ngadain beberapa kajian offline. Terus kita kenalkan kakak-kakak gitu kan, nggak saya sendiri, nggak Kak Dimas ini, ada kakak-kakak yang lain nih. Setiap mereka ngaji Senin sampai Jumat, ngaji itu ada tebak-tebakannya dulu, ditanya dulu. Kalau saya pribadi gitu, kamu biasanya background api? Mana backgroundnya gitu. Kita acknowledge dulu yang mereka suka, terus mereka tebak-tebakan. Ngeselin sih, kadang-kadang mereka rubah nama semuanya jadi Dimas Adista. Pas kita mau mulai ngaji kan, ya Allah udah mulai pada nyamar lagi. Tapi ya itu dunia mereka kan. Ya akhirnya belum mulai ngaji dong. Ngajinya cuma 4 halaman Ustaz. Cuman kan oke, kita lihat dulu ini Dimas Adista yang avatar ini pakai backgroundnya ini pasti Khalfan nih. Weh salah gitu. Ya ngobrol dulu gitu. Pas sudah gitu nanti bareng ngaji udah siapa yang mau baca gitu. Aku 2 ayat aja ya Kak, boleh. Udah baca 2 ayat. Nah, itu kan butuh kesabaran banget tuh Kak Dimas untuk yang kayak gitu tuh. Karena banyak orang tua yang kesabarannya setipis tisu ya. Nah, Kak Dimas sama teman-teman di Terang Kids pernah nggak ngalamin masa ini kesabaran gue udah mau habis nih, anak-anak belum bisa dikondisikan, anak orang lagi. Apalagi nih anak orang. Gimana ngatasin itu? Ini buat kita orang tua juga ya, supaya kesabarannya agak nambah nih. Saya tuh nggak tahu ya, mungkin saya punya guru sabar banget. Guru saya tuh kan sahabatnya Ustadz Abi Maki. Guru saya juga. Itu tuh kami ingat banget, beliau tuh ngadepin kami yang dulunya apa ya, bahasa kasarnya mungkin begajulannya. Sahabat banget, kita mikir, ya Allah Abi gini-gini amat sih. Kok di dunia kami yang dulu kami tidak bertemu orang seperti Abi, seperti Ustadz Fatih gitu. Sabar ngadepin kita yang nakalnya balik lagi. Apa tiket hijrahnya bolak-balik. Tiket tobatnya masih pulang pergi gitu. Tenang kan nggak. Terus kita jadi belajar dari value itu. Lalu Abi ngajarin sama kita sosok yang sempurna, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketemu anak kecil, yang ditanya nama peliharaannya. Berarti kan begitu. Bagaimana ya Ustadz ya, kebayangkan berarti seorang pemimpin negara gitu. Rasul gitu ya. Rasul lagi sudah bukan pemimpin lagi. Ngurusin hal perinting nama burung peliharaan si anak gitu. Berarti kan bagaimana sosok sang guru dan pemimpin di mata anak-anak kecil itu loh. Berarti kita mikir lagi gitu, sebentar kalau aku tegas, tapi bukan berarti mengurangi ketegasannya ya apalagi kalau kita lagi camping kan harus tegas. Tapi ya disitulah kita sabar sama mereka karena ada sosok yang maha sabar.
kami diperkenalkan sama sosok tersebut, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang dulunya mungkin sebelum-sebelumnya kami nggak pernah tahu ya gitu. Dari beliaulah kami ya tahan aja lah gitu. Kan nanti pemimpin anak-anak ini yang kita selalu kasih tahu ke mereka, kalian tuh terbaik, kalian tuh ciptaan Allah terbaik, bahkan bintang-bintang nih yang di atas ketika mereka lagi sholat tahajud gitu di bawah bintang, ini bintang-bintang di atas tuh Allah ciptain buat kalian gitu, untuk mengindahkan mata kalian, berarti kalian nanti akan memimpin, baru nanti kita sama-sama teman-teman tuh worth. Tapi ketika kita kasih tahu Ustaz bahwa kalian tuh keren, kalian tuh worth it di mata Allah. Allah tuh cinta banget sama anak-anak. Gambar kamu yang tidak seberapa itu ternyata di mata Allah berharga. Baru cerita Umu. Baru mereka keluar gini. Di sekolahku aku nggak pernah dibilang keren gambar. Berapa banyak? Maaf ya, dipotong sebentar. Ya, karena kita tahu hari ini semua kebutuhan pokok terasa semakin mahal, semakin nggak terjangkau. Maka saya mau nawarin buat teman-teman semuanya, mau nggak punya bisnis yang bukan hanya berlimpah, tapi pasti berkah. Dan yang bisa dijalankan dari rumah. Dan asiknya lagi, dibimbing oleh para mentor, expert di dalamnya, produknya banyak, mudah dijual, dan produk kesehatan, semua orang pasti butuh. Maka saya ngajak teman-teman semuanya, gabung di Ala Nabi Family. Dan saya, Musajjad, akan bersamai teman-teman semuanya di dalamnya. Masya Allah. Dan berita gembira lainnya, Bi, adalah bagi teman-teman yang bergabung sekarang juga akan mendapatkan hadiah logam mulia. Mas, Masya Allah. Jadi, tunggu apa lagi teman-teman semuanya? Jangan ditunda-tunda. Yuk jadi bagian Ala Nabi Fam. Yuk, sekarang. Jangan tunda. Cus! Banyak ayah yang nggak ngargain gambar anaknya. Marah dimarahin. Kamu ngotorin dinding aja. Astagfirullah. Ya. Hancur anak. Hancur anak. Antum tahu nggak? Saya pernah jual mobil mewah. Hanya gara-gara mobil itu pemberian jamaah. Ya, Mi. Hanya gara-gara istri saya negur. Anak saya main sepeda. Sepedanya mau jatuh. Ke mobil itu jatuh bener. Seret. Marahnya saya. Mobilnya kebaret. Sajjad. Wah, anak saya kaget. Istri saya bilang, saya masih ingat, Abi, mobil kayak gitu aja robek. Kita bisa ke bengkel itu mulus lagi, tapi ngebaikin anak kita, hatinya gimana? Segitunya saya loh. Iya, si ustadznya loh Mas. Saya gitu yang paham agama. Ya Allah, Ketemu betul, gitu. betul. Gimana orang yang, ya Allah dikit-dikit, bodoh banget sih lu. Iya. Dibilang jangan ngegambar, itu dinding. Iya. Bukan diapresiasi. Jadi cara antum memeluk mereka tuh begitu ya. Ya ikhtiar kami ya Sat ya, ikhtiar kami tahu, kami juga sering ngomong sama ayah bunda gitu, kami cuma ketemu mungkin seminggu sekali atau seminggu 2 kali gitu. Yuk bareng-bareng yuk peluk anak-anak ini gitu, karena di luar sana yang memeluk banyak. Nah itu. Betul. Tuh. Gimana dong? Tuh. Ya maksudnya kalau saya misalnya nih, anggap saya yang jahatnya, terus saya pengen si anak ini punya value ideologi kayak saya, suka sesama jenis misalnya. Nah, itu. Saya terima. Iya. Dan bahkan kalau kita lihat beberapa sosial media, pendakwahnya mereka gitu kan, mereka menyebarkan, kan sudah bukan menjalani sendiri gitu, mereka menyebarkan. Nah mereka bilang gini, hey kids katanya, you are okay katanya. Dengan posisi ya, saya biar ada gambaran sedikit, lelaki, brewokan umum, brewokan tapi brewoknya teh warna-warni gitu. Terus mereka pakai baju perempuan, dan mereka bilang masuk di beberapa TikTok, di beberapa Instagram, terus mereka ngomong, hey kids, you are okay. Your mother doesn't understand you. Astagfirullah. Bukan didn't lagi, berarti doesn't. Yang sekarang tadi gitu ya. Yang sekarang ibumu nggak ngerti kamu. Cuma kami yang mengerti kamu. Cuma kami yang mengerti kamu. Lah, Gawat ini. Tuh. Bayangin berapa ratus juta Anak-anak ngerasa Indonesia. diapresiasi, ngerasa diterima. Iya. Dipeluk itu loh. Iya. Mau jadi kayak ngerasa, oh ini yang ngerti aku. Ini friend gue nih. Iya. Kalau di aku tuh sempet karena aku tadinya overestimate ya, maksudnya husnuzon. Wah, anak-anak ini kan keren ya SDIT, SMP IT. Terus beberapa orang tuanya kami kenal. Ini mah orang tuanya udah soleh nih dalam hati, udah pendakwah. Kucuk. Anaknya, kami kan ada program akil balik gitu, mengenalkan mereka tentang apa sih balik tuh mas, hormon kamu bla 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 dan bla bla bla. Terus kita nanya, ya udah kamu kalau detailnya mandi wajib, tanya sama ayah, Kak Dimas, qadarullah harus keluar. Terus dipegang tangan kami, terus waktu itu dia ngomong,
Aku nggak mau cerita gitu sama ayah sama bunda. Nah, tuh, Kenapa? kan? Nggak suka. Kenapa? Ntar dicie-ciein. Hmm. Jadi ternyata bukan hanya di tuh. bukan hanya Dibikin didonin. jadi iya. Dibuat down tapi Cie yang udah balik, mau balik nih katanya. Masa gini udah balik? Jadi dia kayak males kata dia. Oke. Gitu. mungkin ngerasa dipermalukan jadinya ya, atau apa perasaan yang ada di Iya. anak-anak Iya. ya? Kayaknya mungkin yang di awal tadi umum pembahasan kita nggak relate. Iya, iya, iya. Bagi anak ini sesuatu yang tabu, Iya. bagi ayahnya, tapi karena ayahnya excited Iya. malah diciein kan. Cie yang udah balik, kata anaknya, entar jangan. Enggak, aku nggak suka gitu digituin karena ini bagi aku tabu. Ya kan sesuatu yang harusnya kan kalau kayak gitu, misalnya nih seorang mbak ayah mau ngajak anak, ajak ngopi dulu aja. Saya belajar banyak dari guru-guru yang luar biasa gitu. Ajak ngopi gitu kan. Oke Kak, kita mau bahas something nih gitu. Mau pesan kopi susu nggak? Biar mereka berasa udah gede nih. Kopi? Ya mau nggak kopi susu? Bentar lagi kamu balik kayak gitu. Kopi susu mau kopi hitam apa? Baru cerita tentang baliknya mereka. Nanti begini, apa itu? Mani gitu ya kan? Secara gamblang baru kita kenalkan nanti. Nah sekarang kakak bentar lagi balik sudah punya hawa nafsu dan ini harus dikontrol. Harus diregulasi ya Kak hawa nafsunya. Jadi punya crush boleh? Boleh dong. Boleh dong, punya crush tuh suka gitu. Boleh dong. Tapi temen aku ada yang nyatain katanya confess ke orang. Nah, boleh kamu confess tapi nanti langsung papi datang ke rumahnya kita nikahin orangnya. Aku gitu kata dia. Nah kan kalau confess kamu ngasih tahu orang kamu suka. Kasihan dong orangnya kepikiran kamu terus. Yuk kita nikahin besok gitu. Si kakak suka saya ceritain begitu, dia mikir juga, iya ngapain confess ya, Pak? Tapi kalau suka boleh? Boleh. Kalau nulis status tentang dia misalnya gitu di WA status, ya boleh sih. Oh gitu boleh. Kebayangkan ada beberapa ibu-ibu yang ketika lihat status WA anaknya kayak misalnya gitu, I wish misalnya gitu, I wish him gitu. Itu kan anak galau ya. Iya. Udah ditembak duluan gitu. Ini status apa ini? Kamu pacaran ya? Kamu nih? Udah tuduhan terus yang masuk. Padahal si anak tuh pengen aja mengekspresikan. Iya. Terus kita tanya, emang kenapa? Kamu lagi suka? Iya. Gitu. Kenapa emang? Ya menarik aja gitu. Oke. Ya oke dong, ya Ustaz ya kalau punya rasa suka normal. Tapi mau tahan sampai nanti kakak mau habis SMA enggak nikahnya? Ya udah jelas kalau kami kan ada Ustaz tadi maki. Masya Allah, kita semua itu dalam hal itu. Iya, anaknya udah nikah jadi udah Ada role model. Ada role Iya. model. Jadi dia tapi enggak dulu, tapi nggak apa-apa ya. Maksudnya mengagumi dari jauh gitu. Iya boleh atuh. Mungkin itu sih bahasa relate teh. Iya. Gitu. Iya, itu memeluk itu. Mungkin itu, Ustaz. Jadi tidak harus fisik kalau bisa. Tapi menarik nih, sekarang gini, anak-anak itu kan sekarang macam-macamnya. Ada Marvel dengan beraneka ragam tokohnya. Iya. Ada Disney yang tidak akan pernah selesai. Iya. Ada Doraemon yang ceritanya nggak pernah tuntas. Ada Hello Kitty, macam-macam nih. Nah, antum membawa para sahabat yang enggak banget buat mereka gitu. Dan mana namanya susah dihafal. Usama bin Zaid, Khalid bin Walid. Gimana caranya antum nih? Kita gimana tuh nanamkan cinta sama mereka? Ya Allah itu PR besar. Nggak mudah loh itu. Nggak mudah sih Ustaz. Bagaimana ceritanya? Coba ya, misalnya Superman. Ya, atau misalnya apa? Thanos. Enak ngapalnya. Tapi Usama bin Zaid atau misalnya Khadijah binti Khuwailid agak. Iya betul. Gimana caranya antum tuh menanamkan kedekatan dengan para sahabat? Ya belajar lagi sih Ustaz dari para guru ya bagaimana caranya mereka tuh sebenarnya guru kami juga kan bukan para asatidz saja ya. Contoh ada sahabat saya misalnya Mas Benakribu gitu. Bagaimana mendeliver sebuah berita tuh kayaknya menyenangkan gitu, asik gitu. Terus bagaimana cara senyum, constantly senyum, bagaimana di depan nge-grab attention mereka mungkin 20 detik di awal. Dan sedikitnya agak belah bambu. Maksudnya belah bambu tuh kami tidak mengecilkan superhero Marvel. Kita bawa, tapi pas udah kita lihat, kita bawa ke pre-production-nya. Itu kan syuting. Itu harus ada kameranya, begini-begini. Not real. Itu dulu not real. Tapi sambil kita ngikutin. Jadi ketika mereka nonton, misalnya terakhir itu, ada Miss Marvel tuh kan Kamala Muslim gitu kan. Kita kenalin. Nah, kalau ini proses syutingnya gini. Ini tuh orangnya ceritanya gini. Nanti dia akan kritik sendiri terhadap filmnya. Ya tanggung nih, padahal Kamalanya kenapa ya nggak dihijabin aja di kostumnya sekalian sama dibikin lebar. Akhirnya tim Marvel dan yang lain-lain kami geser Ustadz statusnya
yang tadinya jadi referensi hidup, kami geser aja cuma jadi entertainment. Oke. Ya. Bukankah seperti bapak-bapak beli burung murai gitu? Ya. Gitu kan. Si burung ini tuh cuma jadi entertainment aja ketika galau. Ya dia lihat ayo ngobrol gitu. Atau ikan koi gitu ya. Menghibur saja. Nah, gimana caranya kami geser dulu yang pertama, Marvels dan teman-temannya hanya jadi hiburan saja. Bukan jadi role model. Bukan jadi role model. Caranya injek dikit. Maksudnya injek dikit, ini kan buatan. Oke. Dan kita masuk dulu tapi ya masuk ke dalam jadi ngerti. Pas ada satu seri. Seri itu namanya Loki. Ternyata ada serialnya mereka namanya Loki. Anak saya suka nonton, qadarullah, ada satu perkataan Loki-nya yang keren banget. Waktu itu Loki ngomong gini, ngomong ke lawan bicaranya, si Loki ngomong gini, emang kamu yakin kamu tuh di sini begini aja? Kamu nggak mau tahu kamu akan berakhir di mana dan berawal dari mana? Masuklah kita. Kak, Loki aja yang buatan orang nanya, kamu tuh mau kemana dan berasal dari mana? Nggak cuma hidup gitu doang. Wow, kita ketawa-ketawa. Tapi dia punya message yang lain. Nah, setelah ini jadi entertainment, kita masukkan referensi yang ini. Dengan caranya, ya kalau saya sih anaknya lagi suka hero, mulai dari hero. Mulai dari bagaimana yang 3 jenderal luar biasa ini siap gugur. Ja'far, Abdullah bin Rawaha gitu. Siap gugur digantikan oleh seseorang yang from zero yang tadinya musuh. Itu ternyata bagi mereka, untuk yang suka superhero, cerita bagaimana Khalid bin Walid dapat hero-nya. Untuk anak yang melankolis, untuk anak yang melankolis kan ada cerita lain. Ada cerita ketika Rasulullah tuh ketika Fatu Mekah bikin tenda menghadap ke Ibunda Khadijah. Soalnya anak yang ini agak suka cerita-cerita cinta. Gitu. Masuk lah kalau yang perempuan ya gitu. Terus kalau yang keren ada cerita Mus'ab bin Umair yang berhasil. Tapi balik dulu, yang keren ini kita geser dulu, jadi hanya bukan referensi, tapi hanya entertainment saja. Kalau sudah ini, mungkin gelas mereka siap diisi, Ustaz. Iya. Nggak susah. Jadi kita nih orang tua itu nggak boleh anti sama apa yang sekarang lagi digemari sama anak-anak. Justru harus update. Jangan kayak orang tua sekarang, Mi. Abi kalau udah pengajian tuh sama ibu-ibu, ayo Ustaz foto katanya. Yang dipencet video dong. Iya benar. Video aja. Bu, itu video. Kameranya 20 jutaan dong. Gitu. Ya benar-benar. Dan bahkan ada yang perkataan tuh gini, Ustadz, kalau misalnya nggak relate tuh ya bagi anak, misalnya nih, sedikit aja nih, misalnya ada 3 level nih umum, misalnya 3 level. Level ketiga itu yang paling anak nggak suka. Itu ibunya lewat, terus cuma ngomong doang, main HP terus, mau jadi apa sih? Padahal kata si anak gini, aku baru pegang 2 menit, kata anaknya. Tugas aku udah selesai, murojaah aku udah tadi. Jadi kayak dia lagi ini, tapi ibunya lewat mungkin lagi ngepel kan. Dia langsung main HP mulu, si anak kan langsung ngeblok. Gini aja kena orang baru, terus yang dibukanya bukan game lagi ternyata. Baru mau tulis WA misalnya. Nah, level 2 nih, naik dikit. Kalau level 2 tuh kayak, wih, kakak main handphone, udah selesai tugas. Aman bun, ini udah oke. Main apa sih? Mau lihat dong. Itu kan keren ya. Ini, jadi aku tuh baru download ini, boleh nggak bun download? Oh lihat dulu dong, nanti bunda lihat dulu kontennya. Kalau oke kamu boleh jalanin. Iya, ini tuh ada maze gitu, kayak Tetris gitu ya. Seru, bunda juga dulu main Tetris. Level 2. Level 1, si anak lagi main, kita lihat tek. Wih. Mabar malah. Iya, pakai ini nih. Terus, kenapa kamu pilih ini? Oh, soalnya gini, Pap, kalau ini tuh dia tuh jungler. Jungler tuh gini. Oh, kamu nggak marksman? Perasaan terakhir kamu pakai marksman deh. Keren. Oh enggak, soalnya yang marksman aku udah. Oh, terus udah gitu. Nanti dia ngomong, saya di level berapa ya? Masya Allah. Abi ingat nggak pernah diajakin mabar sama adik saja? Iya kan ya? Ayo Bi mabar. Ayo Akhirnya Bi abang yang mabar. Akhirnya abang yang nemenin mabar. Iya. Maksudnya nggak usah sampai mabar juga nggak apa-apa, tapi akhirnya kita berusaha. Saya juga kan nguliknya. Iya, jadi kayak, taruh ini tuh apa, ini tuh apa. Iya. Terus baru dia cerita nanti, sambil dia belajar public speaking kan. Jadi gini, Pap. Nah, ada cerita. Kalau ini tuh gini. Nanti dia kalau kesini, coba lihat deh, kita pegang tak 2, der. Jadi dia menghancurkan musuhnya dengan cara ini. Baru kita diskusi, kenapa kamu nggak lewat sini dulu?
Ya juga sih. Ya kan di sini XP-nya naik ini gini. Udah ini udah selesai diskusi. Kita hitung mau main berapa lama Kak? 15 atau 20? Cuma beda 5 menit tuh. Mau main 15 atau 20? 20. Dia udah tahu. Ya udah habis itu ikut yuk. Kita jajan. Misalnya jajan ayam goreng. Oh, jajan ayam goreng. Iya. Akhirnya ya dia pakai secukupnya. Oke. Dia cuma dapat entertainment. Jadi tarik ulurnya dapat ya. Iya, kadang Jadi tuh kita nggak terus. mungkin kita nggak empati sih, Ustadz. Maksudnya, aduh kita aja kalau nonton YouTube seneng ya. Ya maksudnya kita aja nih gitu nonton YouTube tes. Apalagi anak-anak. Bayangin itu tayangan banyak banget dia bisa pilih seharian. Ada yang kemarin sampai matanya bengkak itu. Karena udah terlalu parah. Dan tiap hari selalu ada yang baru. Jangankan tiap hari, tiap jam selalu ada yang baru kan di YouTube. Itu yang bikin jadi itu wah. Never stop entertainment deh itu. Makanya PR sih kita ngajak sama teman-teman gitu, ngajak teman, ayo jadi bapak yang lebih keren daripada YouTube. Nah, Kang, sekarang ini antum ternyata bukan hanya di anak-anak level SD gitu ya. Sekarang juga di level lulus kuliah, baru masuk kerja. Masya Allah, Ustaz. Ini di sini nih, sandwich generation ada di situ. Iya. Kepitan orang tua, mana tuntutan kerja. Di sini juga strawberry generation juga di situ. Iya. Kelihatannya indah, cakep, ternyata gampang bunuh diri. Iya. Generasi kerdus juga ada di situ ya. Tuh antum ngeluncurin baru lagi katanya elevaton. Apa itu? Itu untuk bagaimana? Jadi karena kami itu di Terang Jakarta itu kan kami berasal dari hal yang kurang baik ya. Dulu pekerjaan kami kurang baik, kehidupan kami kurang baik. Jangankan kalau dibilangin kayak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kami itu cuma ingatnya Nabi. Iya, dia Nabi. Bahkan jauh, kami tidak berpikir Nabi itu seperti manusia. Jauh, jadi nggak bisa relate kan, Ustaz ya? Nggak relate. Karena dia Nabi. Nabi. Jauh kami nggak kenal. Kamu gimana nyontoh dia? Akhirnya kami yang ilmunya sedikit belajar lah. Saya tuh Terangkis belajar dari Umu loh. Waktu itu Umu pernah ngomong kenalkan Robnya melalui ciptaan yang mahal luar biasa. Keluar modul dari satu perkataan Umu saja. Bayangin ya, kita diajarin sama guru-guru yang luar biasa gitu. Kami diajarkan untuk ayo rangkul teman-teman yang seperti kamu dulu. Yang sepertimu dulu, yang nggak tahu. Jadi sebenarnya orang-orang ini mungkin Ustadz. Ya balik lagi ke kerisauan kita dulu, mungkin orang tuanya tidak mengenalkan. Lingkungannya. Iya, orang tuanya tidak mengenalkan siapa Robnya, siapa nabimu tuh sosoknya apa. Makanya terus kita itu minta hilang aja. Semenjak balik dia cuma ngikutin hawa nafsu. Dan yang terakhir ini kasus sama Umu dari awal sampai akhir, dari kami mendirikan Terang Jakarta. Semua orang tua nanemin ke anaknya adalah cari uang yang banyak supaya kamu stabil. Nah, tuh kan. Jadi pas masuk ke elevaton ini, standar bahagianya itu stabil ekonomi. Itu. Makanya kami menemui teman-teman yang kayak kami dulu di elevaton. Akhirnya kami ngajakin mereka gini. Kami tanyanya udah bukan lagi mau sukses. Mau pilih sukses apa hidup tenang. Rata-rata langsung jatuh di situ. Ya kami nggak tenang hidupnya. Ya saya kerja di SCBD, saya kerja di Mega Kuningan. Tapi hidupnya nggak tenang, nggak bisa tidur. Mau hidup tenang, yuk gitu. Kita rangkul, seperti kami merangkul anak-anak, ya kami merangkul abang-abangnya juga nih yang umur 24 sampai 26 tapi masih ditanya tuh, kamu mau jadi apa? Nggak tahu ya, kalau bisa kerja aja di perusahaan ini sampai pensiun, habis itu nanti dapat pensiun. Terus tujuan hidup nggak punya. Nggak punya. Kalau ditanya tujuan hidup paling ngeri tuh. Terus udah hilang. Pertanyaan yang mengerikan buat mereka. Ya akhirnya mudah-mudahan nih, makanya doain Ustadz supaya si acara ini tuh bisa ngajak si abang-abangnya ini mengenal arti hidup yang sebenarnya, terus mengenal bahwa hidupnya ada ujian loh, gitu ya. Yuk sama-sama bareng sama kita iniin ujian. Nih ya, sama kayak ini tuh, aku tuh dari tadi lihat aromaterapi, terus tulisannya depresi. Apalagi satu lagi teh anxiety. Ini semua yang kena tuh udah depresif, anxiety. Benar. Mereka nggak tahu mau ngapain, makanya nyaman dibantu banget ya aromanya, masya Allah. Bener loh. Emang banyak generasi begitu. Iya, mereka tuh kalau gampangnya gini ya, kebayang nggak? Overthinking, apa macam-macam. Di episode satunya Levaton, kebetulan saya sama istri yang bawain, terus kita tanya, zoom out yuk ke kehidupanmu. Zoom out tuh narik gitu ya. Lihat, kamu tuh 10 tahun ke belakang melakukan apa? Sudah punya impact apa? Apa selalu dikecilkan sama orang? Apa selalu melakukan hal-hal yang itu? Baru ditanya begitu sudah sesek hati mereka, dada mereka sudah sesek karena ya mungkin ya dengan kegencet tantangan dari ibunda atau ayahandanya yang ayo kamu harus kayak dia.
Tuh. Dari samping gaya hidup juga udah nggak nahan. Lalu mereka rasa Mana dengan gaji terbatas. mana gaji terbatas. Terus mereka teh pacaran ya. Tuh. Terus dengan mereka pacaran tambah deh kan anxiety-nya. Iya, iya. Mereka sangka mereka berpegangan sama pasangan yang Ternyata. tepat. Ternyata main lagi sama yang Iya, kan gitu. betul, betul, betul. Terus ternyata disakit. Jadi pas kita nanya berapa orang yang di sini disakiti sama manusia, ngangkat semua. Oh ya udah. Ya, ini kayak kami dulu gitu. Ya kan obatnya cuma 3 tuh Ustaz. Obat. Kenal lagi Robnya, kenal lagi Al-Qur'annya, mengenal kembali nabinya. Ya udah selesai gitu. Bisa hilang nih depresi anxiety, bisa hilang. Iya. Hilang karena kayak mereka tahu mereka tuh dijagain sama Rob yang seperti apa gitu. Terus Al-Qur'an udah ada semua isinya, tapi perkataan mereka sangat relate sama kami 10 tahun yang lalu. Ya kalau Al-Qur'an ada, gimana cara bacanya? Tuh. Nah, tapi kan Sejauh itu gitu ya. proses untuk hijrah ini kan proses panjang ya, tadi Mas ya. Nggak bisa dikerjain hanya dalam beberapa pertemuan aja gitu. Mau yang buat anak-anak, mau yang buat dewasa gitu. Nah, apalagi nih yang harus dikerjakan gitu ya? Misalnya gini, untuk anak-anak nih ya, ini setelah selesai satu trainingnya Terang Kids gitu, ini orang tua mesti ngapain ini gitu, untuk tetap menjaga konsistensi kebaikan anak-anaknya. Terus kalau udah selesai satu sesinya Levaton tuh, teman-teman yang ada di dalamnya itu terus diajak ngapain gitu, supaya mereka tetap berada dalam circle-circle kebaikan gitu. Kalau nggak kan mereka gaul lah gitu sama teman-temannya. 6 sesinya Levaton udah langsung ambiar tuh, nggak ada bekasnya tuh Kak, gimana itu? Benar. Ini sih doain lagi sekali lagi kami minta doa dari Ustaz sama umum. Mudah-mudahan kami kuat gitu dan kami ditambahkan teman-teman yang banyak. Saya mah dulu nggak suka sama UFK karena nggak suka teh nggak kenal. Saya tahu ada yang namanya. Ternyata Kak Dimas orang ke 7.969 nggak suka sama Abi. Bentar lagi 8.000. Iya, alhamdulillah. Bener, yang namanya Ustadz Felix ya, Ustadz Fatih Karim. Kami mah nggak kenal gitu, nggak tahu. Memang dulu jauh pisan ya Ustadz, jauh pisan terus kayak apa sih yang diajarin Ustadz ini teh gitu. Kenapa yang kita lakukan teh kayaknya salah gitu. Kan nggak relate gitu ya gitu. Nah, tapi setelah kami mengenal Rob, mengenal Al-Quran, mengenal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok-sosok kayak Ustadz Umu, Ustadz Amir kan jadi dirindukan kan. Berarti itu ada jembatan yang besar yang orang itu ngelewatin jembatannya tidak bisa sebentar. Ada yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu. Jembatan ini membangun jembatan itu. Nah, jembatannya sekarang sedang kami bangun, udah siap diinjek gitu. Tapi yang kami butuhkan sekarang adalah ya energi untuk membersamainya tadi, membuat sebuah village. Nah, itu. Kami kan sekarang enak loh hidup kami village-nya. Punten nih ya, nomor telepon saya mah gagah pisan sekarang UFK, Ustadz Abi Maki, Ustadz Umar Mita, ada. Dulu nggak ada Ustadz di situ. Istri tercinta. Iya kan. Dulu mah ya gitu teman-temannya begitu. Jadi kami ngerasain dapat benefit dari circle baru ini atau disebutnya village baru, kampung baru, kolam baru, atmosfer baru, circle baru. Punten ya, kalau sekarang saya mau nangis-nangis sama Ustadz diterima loh. Di telepon ya gitulah, tinggal ke rumahnya Ustadz, tinggal ketemu di sini gitu. Kalau dulu jangankan mau curhat. Sebel. Ini apa sih, kenapa saya lakukan salah gitu. Paling haram semua dah. Kayaknya kunci surga sama dia dah. Gitu. Jadi kan kami berasanya gitu, tapi memang ternyata jembatannya yang sangat besar. Ya memang dunia ini terlalu menyenangkan ya, terlalu menarik sehingga kita lihat jembatan kayaknya mau berubah jadi baik kok jauh. Gue di sini aja. Nah, itu yang akan dilakukan adalah menemani secara semua ya. Kalau bahasa sekarang mungkin ya menyeluruh gitu ya. Jadi suami istri gitu, kami hangatkan kembali. Kami ada satu kelas gitu khusus suami istri yang mengingatkan mereka tuh, ayo rumah kalian dibangun untuk apa. Bener-bener tidak mengajari tapi mengajak gitu, bener-bener. Dan aduh ringan banget ya kalau Ustadz masuk ini kelas apa tuh ya gitu ya. Esina lagu, esina apa jurnal, kamu tuh suka apa, istri suka apa. Dibikinlah kelas untuk couple supaya couple-nya kuat. Kalau couple sudah kuat, nanti mereka melahirkan anak-anak yang kuat. Oke, kalau couple punya kekurangan untuk berbicara sama anak, oke kami hadir nemenin dari Terang Kids. Tapi nemenin aja ya, gitu, membersamai. Ayo orang tuanya kuat lagi. Tapi ada satu gap lagi nih, abang-abangnya yang nggak ada. Oke, kita juga bikinin elevaton. Setelah elevaton selesai,
setiap hari Rabu kami open house di kantor. Udah pada ngumpul sini. Ngapain? Makan. Antum ingat Bobby kan? Bobby-nya Transjakarta. Udah itu mah pada paling senang. Duren datang. Itu atau kalau enggak makan apa? Donat, datang donat. Ngumpul, ngobrol, makan. Nanti ada satu yang nanya, boleh nanya dong? Hayu. Tiba-tiba jadi halakoh kecil. Udah keluar selesai. tuh semua. Udah keluar semua. Udah nanti pulang sok. Nanti Sabtu main lagi ya. Rabu main lagi ya. Sampai si ketua kami itu Transjakarta Mas Dimas Wibisono bikin kantin. Kantinnya teh, makanannya harganya ada yang burger, ada yang 40.000 ada. Tapi ada prasmanannya 2.000 aja bayarnya. Jadi yang penting datang dulu aja deh. Kopi juga mau beli-beli aja gitu apa segala macam. Dari Muhsinin. Jadi ya Bismillah doain, kami pengen bikin village itu tuh gitu. Aduh doain ya, doain ya. Jadi bener-bener. Umi jadi dapat inspirasi. Mau doain. bikin di Bogor nanti. Keren. Jadi ini benar-benar sesuai dengan nama rubrik ya. Jadi rubrik ini memang meet the spesialis. Memang beliau the spesialis. Ya, kalau ada dokter spesialis, ini spesialis membangun ya gaya hidup baru Islam dengan tidak meninggalkan cita rasa kekinian. Betul, itu dia. Pas banget. Jadi dari mulai anak diberesin. Ya, dan tidak menghinakan tren-tren yang sekarang, tapi juga membawa itu sebagai sebuah entertain lah. Ya kan, kita juga butuh hiburan. Itu kan sebenarnya wayang. Kalau dulu mah wayang itu mah, ya kan sekarang itu kan tontonan. Tapi juga menginstal ruh Islam. Yang kedua, nggak selesai itu. Abangnya juga kan dampak dari orang tua yang begitu. Abangnya juga dirangkul. Nggak cuma abangnya, bapak ibunya juga. Jadi ini namanya Pak menjahit peradaban. Masya Allah. Ya Rabbi. Jadi saya sebutnya ini menjahit peradaban. Yang rusak, yang robek karena materialisme. Tujuan hidup semata-mata materi. Kembali mereka tuh merajut itu. Yang nanti terpecah, yang tadi terpisah dirajut. Ya kan? Dan ini tentu upaya yang nggak mudah gitu kan. Merajut peradaban itu kan satu hal yang luar biasa. Bayangkan Umi, peradaban materi yang begitu hebatnya, yang membuat ayah bagi raportmu mana? Mana nilai IPK-mu? Berapa gajimu? Dirubah dengan standar apa? Berapa hafalan Quranmu nak? Kita berangkat umroh ya. Kita hari ini merayakan ya kakakmu hafiz Quran 30 juz. Hari ini kakakmu lulus dari pesantren. Ini merubah paradigma baru. Keren banget, Kang. Masya Allah. Keren banget. Ya, Masya Allah doain ya Ustadz ya. Saya semakin dekat sama antum, teman-teman, semakin cinta, semakin sayang. Dan ini luar biasa. Dan luar biasanya teman-teman yang ada di Transjakarta ya. Mereka dulu punya rata-rata memang punya basic yang sama dengan anak-anak muda yang sekarang jadi memang gue pernah ngerasain yang lo rasain gitu. Abi jadi pernah ngerasain. Begitulah Khalid bin Walid mengasah pedang membunuh umat Islam, kemudian di akhir cerita menjadi Saifullah. Amin. Aduh, Masya Allah. Jadi pedang dia nggak berubah menjadi megang dandang. Iya, pedangnya sama. Tetap pedang, bukan dandang. Tapi dia merubah pedang itu siapa yang harus dia tebas? Iya. Mereka. Keren ini. Jadi dulu, ini Mi jagonya. Cici. Orang jago sound nih, aduh Abi tuh, Kang itu gimana sound ini? Sound tuh detail banget nih, karena mainannya sound. Betul. Sekarang soundnya Mi membuat anak-anak kalau kajian jadi nangis itu. Iya. Waduh, kenapa? Karena soundnya bagus banget. Betul. Ini orangnya nih. Masya Allah. Jadi minazulumat ilan nur. Allahu Akbar. Allah. Bismillah ya Mi. Bismillah. Rasanya puas banget nih hari ini, hari Jumat, 10 Muharram lagi. Dan saya doakan yang nonton, Allah berkahi hidupnya, Amin. Allah jadikan anak-anaknya, anak-anak yang dijaga Allah dengan penjagaan yang sempurna, dan Allah lindungi mereka dengan perlindungan yang sempurna. Amin ya Rabbal alamin. Teman-teman semuanya, kasih. Kang, makasih Kang. Sama-sama Ustaz. Luar biasa. Jazakallah khair. Saya hari ini banyak belajar dari antum. Terima kasih support Betapa sabar doanya. membangun jembatan panjang itu. Mudah-mudahan setiap yang melintas ngalir semua pahala kebaikan. Aduh. Masya Allah. Orangnya udah tidur, pulsanya jalan terus, saldo rekeningnya terisi terus. Enak banget. Dari terakhir itu. Iri banget nih orang. Masya Allah. Masya Allah. Makasih teman-teman semuanya. Saksikan lagi Meet the Specialist edisi berikutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah.